Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Nijos Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Bada Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Ustadz Haji Ahmad Mufti Hamdani LCMA dengan tema, Keutamaan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bab wujubi shaumi Ramadan wa bayanu fadli siyam wa ma yata'allaqu bihi. Bab wajib puasa Ramadan dan keterangan keutamaan berpuasa, siyam, serta apa yang berhubungan dengan puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ila qaulihi ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-Baqarah ayat 183 185. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan
dalamnya Al-Quran. Petunjuk bagi manusia serta penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan suci Ramadan di antara kalian, maka wajiblah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam berpergian, dia mengganti puasanya di hari lain. Wa ammal ahadis, adapun hadis-hadisnya, faqad taqaddamat fil babil ladzi qablahu. Telah disebutkan di bab sebelumnya. Jadi kita akan menyebutkan beberapa hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini termasuk hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua perbuatan manusia, ibni Adam, anak Adam. Manusia maksudnya. Semua perbuatan manusia diperuntukkan baginya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya dia diperuntukkan untukku. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Wasyamu junnah, puasa itu perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika hari puasa, fala yarfuth, hendaklah jangan mengucapkan kata-kata yang rafath, kata-kata yang keji, kata-kata yang berbau syahwat, rafath. Wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun, jika ada salah seorang yang menghinanya, au qatalahu, atau ada yang mengajak berkelahi, falyaqul inna shaim, saya sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, maksudnya bersumpah, la khulufu famis shaim, aroma mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, di sisi Allah lebih harum, min rihil misk, dari minyak misik. Ya, misik kesturi atau apa, minyak wangi yang harum. Lisaim farhatan, orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, dia bahagia dengan itu. Idza aftara fariha, jika iftar, buka puasa, dia bahagia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi, apabila dia berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dia bahagia dengan puasanya. Muttafaqun alaih,
Wa hadza lafzu riwayatil Bukhari. Dan ini adalah lafaz redaksi Al-Imam Al-Bukhari. Aftara juga bisa dimaknai fitr, ya. Jadi ketika Idul Fitri juga orang yang berpuasa gembira. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam redaksi yang lain, yatruku ta'amahu, dia meninggalkan makan, tidak makan. Wa syarabahu, dan tidak minum. Wa syahwatahu, dan tidak melampiaskan syahwatnya. Min adli siyam, min ajli, karena demi untukku, karena Allah Subhanahu wa taala. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa diperuntukkan untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan dilipat ganda menjadi 10 kali lipat. Itu di luar Ramadan, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya. Ada lagi redaksi yang lain yang maknanya sama. Wa fi riwayatin li Muslim. Ini redaksi Imam Muslim. Kullu amal ibni Adam yudha'afu. Semua amalan anak Adam, semua amalan manusia dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat ganda menjadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi satu perbuatan baik, ada orang yang mendapatkannya 10, ya, seakan-akan dia melakukan 10 kali perbuatan, ada sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala illa shaum, kecuali puasa. Itu tadi perbuatan-perbuatan yang dilipat gandakan selain puasa. Ini kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Berarti puasa besar sekali pahalanya. Gambaran gitu. Semua amalan itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ganjaran. Tapi dia ada dispesialkan lagi, kecuali puasa wa ana ajzi bihi, dan puasa akulah yang spesial memberikan pahalanya. Maknanya sama juga, ya, ada syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena tidak melampiaskan syahwatnya dengan hubungan suami istri pada siang hari, meninggalkan makanannya demi untukku. Lisaimi farhatan, orang puasa punya 2 kebahagiaan, sama maknanya tadi, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Bahagia ketika fitri, bisa iftar, bisa Idul Fitri, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu fihi atyab 'indallahi min rihil misk. Dan sungguh perubahan aroma mulut, ya, bau mulut orang puasa lebih harum dari minyak misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Padahal zahirnya kita setengah hari, ya, luar biasa itu perubahan mulut orang puasa. Tapi di sisi Allah, hadis yang lain, wa anhu an Abi Hurairah masih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zaujain fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Orang yang berinfak di jalan Allah
Dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khair, wahai hamba Allah, ini baik. Faman kana min ahli shalah, siapa orang yang tergolong ahli salat, du'iya min babis salat. Jadi orang yang ahli salat, masya Allah, salat wajib, sunnahnya qabliyah, ba'diyah, dan sunnah-sunnah yang lain, dia akan dipanggil dari bab salat, dari pintu salat. Ada pintu namanya pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad. Orang yang berjihad di jalan Allah akan dipanggil masuk surganya dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, dan orang yang berpuasa, du'iya min babir rayyan. Jadi ada satu pintu untuk para ahli puasa atau orang yang berpuasa, tidak disebut babus siyam tapi disebut babur rayyan. Masya Allah, spesial buat orang yang berpuasa. Wa man kana min ahli sadaqah, barang siapa yang dia ahli sedekah, du'iya min babis sadaqah, dipanggil dari bab sedekah, dari pintu sedekah di surga. Fulan, masuki pintu tersebut. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, demi ayah ibuku wahai Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah. Apakah ada satu orang dipanggil dari seluruh pintu itu? Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulluha? Qala, Rasulullah menjawab, na'am. Bisa terjadi. Arju an takuna minhum. Aku berharap engkaulah orangnya. Jadi tidak mustahil dari semua amalan ini satu orang itu dipanggil dari seluruh pintu tersebut. Pintu jihad, pintu sholat, pintu sedekah, termasuk tadi pintu ar-rayyan. Karena dia melakukan semuanya dengan baik dan benar. Muttafaqun alaih. Al-hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini juga hadis berikutnya maknanya serupa. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati baban. Rasulullah bersabda, di surga itu ada pintu. Yuqal lahu ar-rayyan. Pintu itu disebut ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan dimasuki oleh selain orang-orang yang puasa. Yuqalu aina shaimun, nanti akan dikatakan, mana ini orang-orang yang berpuasa? La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan dimasuki melainkan hanya orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, jika orang yang berpuasa sudah masuk semua, ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kemudian pintunya ditutup, yang melalui pintu itu tidak ada seorang pun melainkan hanya orang-orang yang berpuasa. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang masuk surga melalui pintu rayyan, juga pintu sedekah, pintu salat, pintu jihad, dan seterusnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah illa melainkan ba'dallahu bidzalikal yaum wajahahu. Melainkan pada hari itu dia akan dijauhkan wajahnya. Itu kalau wajah bukan hanya wajah, maksudnya seluruh tubuhnya. Aninar dari neraka sab'ina kharifah, 70 kharifah. Kadang-kadang kharifah diterjemahkan 70 tahun. Tapi kata-kata 70, 7.700 itu menunjukkan banyak. Ya dulu alal kasrah. Jadi jauh gitu maksudnya. Kan ada hadis matahari nanti akan diturunkan 7. Terus kita juga mendengar 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Saking luasnya, saking besarnya. Di sini disebutkan orang yang berpuasa di jalan Allah 1 hari. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dia akan dijauhkan wajahnya, maksudnya tubuhnya. Wajah itu mewakili daripada tubuh. Dia akan dijauhkan ya dari api neraka sepanjang 70 kharifah. 70 tahun. Ini hitungan tahun di bumi apa tahun? Ya, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan ihtisab pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, puasanya karena Allah, kemudian penuh dengan keimanan, keyakinan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ganjaran dan Allah telah menyediakan pintu bagi orang-orang yang berpuasa yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari beberapa hadis yang kita baca, saya juga ada baca satu hadis di kitab, itu maknanya serupa, di kitab Fadailul A'mal, kitab Fadail Ramadan, keutamaan di bulan Ramadan. Tapi ada yang mengatakan hadis itu lemah, dhaif. Hanya kalau untuk motivasi beramal kan sebagian ulama membolehkan. Tadi yang kita baca dari bab ini kebanyakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Hanya maknanya serupa. Di penghujung bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. An Salman Al-Farisi radhiyallahu an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkhutbah pada fi akhir yaumin min Sya'ban, pada penghujung bulan Sya'ban. Ya, kita ini kan sudah di akhir-akhir bulan Sya'ban. Faqala ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman yang dipanggil. Ya dalam hadis ini ya ayyuhan nas. Manusia itu kan ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Diberitahu sama Nabi, sebentar lagi mau Ramadan. Penting untuk menghormati bulan suci Ramadan.
Qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Telah datang bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatul khairum min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ini pun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Apa malam kemuliaan? Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dihitung-hitung itu sekitar 83 tahun. 1000 bulan itu 83 tahun. Artinya orang yang melakukan satu amalan pada malam tersebut sejak maghrib hingga fajar, amalan tersebut terhitung 83 tahun lebih. Lalu ini diulang-ulang di bulan suci Ramadan untuk memotivasi kita. Kita disuruh mencari, menggapai dan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena umat terdahulu usianya panjang-panjang, ibadahnya lama. Umat Nabi Muhammad hanya 60-70 tahun. A'maru ummati mabaina sittin wa sab'in sana. Umur umatku antara 60-70 tahun. Qalilun minhum, sedikit di antara mereka, ma yajuzu dzalik, yang melewati umur tersebut. Yang lewat daripada 60-70, 80, 90, 100, 200 nggak ada. Nggak ada yang sampai 200. 100 aja mungkin sudah sedikit sebagaimana sabda Rasulullah. Maka para sahabat ketika mendengar satu sama lain curhat, ya. Kita ini kan umurnya pendek-pendek. Jadi amalan kita sedikit. Akhirnya Allah berikanlah kepada umat Nabi Muhammad, ya, yaitu Lailatul Qadar yang bermakna lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau diantara kita udah menyaksikan puasa umpamanya berapa? Sebanyak 40 Ramadan. Kalau setiap Ramadannya mendapatkan 83 tahun, 83 tahun, 80 tahun aja dikalikan 40 Ramadan. Itu sama artinya ibadah sebanyak 3200 tahun. Padahal kan umurnya nggak sampai segitu. Ini kan kebanyakan kita sudah berapa kali Ramadan ya Pak? Dari umur kanak-kanak belum dihitung. Mulai dari balik, katakanlah umur 15. Sekarang 65. 65 dikurang 15 berapa? Berarti 40 tahun ya? 50. Masya Allah. Kebanyakan udah menyaksikan Ramadan 40 kali Ramadan. Itu setiap Ramadannya dapat Lailatul Qadar nggak? Dapat Pak? Kalau dapat betul-betul luar biasa. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah pertemukan dengan kita. Dan kita dapat meraih Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi kenapa dari kemarin kita ngomongnya, ya Allah pertemukan, ya Allah pertemukan. Karena katanya kalau ada orang yang meninggal sebelum Ramadan, malam ini mau terawih dia meninggal, niatnya udah kesampaikan, pahalanya dapat. Karena dia ngomong begini, saya ntar mau itikaf ya malam pertama tarawih aja dia meninggal dunia, tapi dia udah ngomong begitu, itu pahala itikafnya dapat, Masya Allah.
Makanya ulama itu sejak 2 bulan yang lalu dari Rajab, Sya'ban, dan kita nggak usah mempermasalahkan itu. Doa itu ya kan boleh aja doa. Kan kita boleh aja ngomong, ya Allah mudah-mudahan Allah sampaikan kita bulan Ramadan, berharap. Karena udah membayangkan mau ini mau itu. Mau mengkhatamkan, mau bersedekah, mau dilipat gandakan itu. Wa huwa syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwa. Ini lanjutan khutbah tadi. Dan Allah jadikan siang harinya wajib puasa sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhiril ayat. Puasa siang hari wajib. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Orang siapa yang menyaksikan hendaklah wajiblah berpuasa. Wa qiyama lailihi tatawwa, dan qiyam malamnya itu menjadi sunnah. Man taqarraba bi khaslatin kana kaman adda faridah fi masiwa. Orang yang melakukan satu kebaikan, khaslatin minal khair, di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala wajib. Faridah. Maksudnya pahalanya besar. Padahal perbuatan itu kalau di bulan lain tidak mendapatkan pahala sebesar itu. Nah, ini kan kita termotivasi, kesempatan. Wa man adda fihi faridah kana kaman adda sab'ina faridah fima siwa. Orang yang melakukan satu kewajiban, sholat subuh misalkan, itu seakan-akan dia telah melaksanakan 70 kali sholat subuh. Di bulan lain kan perlu 70 hari untuk melaksanakan sholat subuh. Kan tidak ada dalam satu hari 2 subuh, tidak ada. Nanti setelah subuh kan ada zuhur, asar, dan seterusnya. Maka kalau di Ramadan sekali saja sudah seperti melaksanakan 7 kali. Dan itu dilakukannya berjamaah. Berarti kan sama seperti 70 kali berjamaah sholat subuh. Padahal di hari lain mungkin untuk melaksanakan 70 kali berjamaah, kadang di barisan yang pertama, saf pertama, mungkin di saf yang kedua. Kan keutamaannya lebih utama yang barisan pertama ketimbang kedua, ketiga, sampai belakang. Kadang mungkin masbuk atau kesiangan, kan nggak dapat tuh 70. Banyak lah, maknanya banyak. Wa huwa syahrus sabar. Bulan suci Ramadan ini bulan kesabaran. Ini penting. Kita di jalan raya, pengendara roda 2 atau pengendara roda 4 itu mestinya sedang diuji itu. Wah, itu di jalan puasa karena bulan kesabaran. Wa sabru thawabuhul jannah, dan kesabaran balasannya adalah surga. Wa syahrul muasa, dan bulan solidaritas, persamaan. Baik si kaya maupun si miskin sama-sama merasakan lapar pada siang hari. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fih, dan bulan di mana ditambahkannya rizki orang-orang beriman. Coba masing-masing bertanya, di Ramadan tuh rizkinya bertambah. Yang biasanya enggak jualan kuliner itu di depan masjid kita ini, banyak. Di mana-mana. Udah. Masya Allah. Kan bertambah rizkinya. Ya. Yang beli ada aja. Yang jualan ada juga. Yang makannya adalah ditambah. Ya, dari kita untuk kita oleh kita. Masya Allah. Oman faktor, penting ini, penting. Fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubihi wa idq raqabatihi minan nar. Orang yang memberikan buka puasa, dia akan dibebaskan
dari api neraka dan diampuni dosa-dosanya. Itqarqabati minan nar. Maghfiratan lidunubi. Hanya memberikan buka puasa. Wa kana lahu mislu ajrihi wala yanqusu min ajrihi syai'. Dan dia mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun. Itu kalau yang diberikan satu orang. Ini motivasi buat kita supaya dalam satu bulan itu setiap hari kah atau setidaknya ada kita memberikan buka puasa. Ya. Kemudian sebagian sahabat instruksi bertanya, qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Tidak semua kita mampu memberikan orang buka puasa. Dia menyangka memberikan buka puasa itu dengan menyediakan makanan yang lengkap, cukup lumayan lah, banyak. Ternyata apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadza tsawab. Allah memberikan pahala yang sama. Man fattara shaima ala tamr. Siapa orang yang memberikan buka puasa walaupun dengan sebiji kurma. Kalau kita satu buah bakwan, lontong atau apa, permen, au syarbatima atau seteguk air, au madqatil laban atau sesisip susu. Jadi sedikit, itu pahalanya sama memberikan buka puasa. Ya. Wahwa, nah di sini nih yang ada sebagian mengkritik, wahwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Bulan yang ini hanya penekanan, mendapatkan cucuran rahmat di awal, kemudian mendapatkan maghfirah. Sementara hadis yang tadi kita baca, Sahih Bukhari dan Muslim, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu sebulan penuh. Hanya ada penekanan-penekanan. Sebagaimana Allah juga memberikan pahala kepada seluruh hamba Allah yang beramal, tapi spesial ada penekanan di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah mengampuni dosa-dosa satu bulan penuh, orang yang berpuasa penuh dengan keimanan dan pengharapan kepada Allah, tapi ada penekanan spesial, 10 pertama, cucuran rahmatnya banyak. Kemudian di 10 hari terakhir itu dibebaskan dari api neraka. Ini motivasi. Ya. Kemudian wastakthiru fihi min arba' khisal. Perbanyaklah di dalam bulan suci Ramadan 4 perkara. Khoslatani turduna bihi marabbakum. 2 perkara itu membuat Allah ridha. Wa khaslatani la ghina bikum anhuma. 2 perkara kamu pasti memerlukannya. Wa ammal khaslatani allatani turduna bihi ma rabbakum wa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. 2 perkara yang membuat Allah ridha, kita disuruh sering-sering membaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Kita disuruh memperbanyak baca ini. Dan memang di mana-mana masjid mushola ini yang dilantunkan. Disuruh memperbanyak asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Ya. Wa ammal khaslatani allatani la ghina bikum anhuma. 2 perkara yang pasti kamu memerlukannya. Fa tas'alunallahal jannah wa ta'awaduna bihi minan nar. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau digabungkan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini disuruh perbanyak.
Kapan? Bebas. Menjelang berbuka, setelah sahur, setelah tarawih, siang hari, kesempatan. Karena dua perkara membuat Allah ridho, dua perkara pasti kamu memerlukan. Waman khaffafa an mamluki fihi ghafarallahu lahu wa'ataqahu minan nar. Orang yang memberi keringanan kepada anak buahnya pada bulan suci Ramadan, dia diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Jangan malah ditambah kerjaannya, lagi puasa kasihan. Di sini disuruh diringankan pekerjaan anak buahnya. Kemudian penghujung khutbah Nabi ini, waman asba saiman saqahullahu min haudi syurbatan la yadma'u abadan hatta yadkhul jannah. Orang yang memberi kenyang, menjadikan kenyang orang puasa, asba. Orang puasa dijadikan kenyang oleh dia karena kasih makan, kasih minumnya bagus, itu mendapatkan minuman sakahullah, dapat minuman satu teguk min haudi, dari telagaku, kata Nabi, satu teguk, dan Rasulullah yang memberikan langsung, tidak pakai gayung, dari tangan beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia diminumkan. La yazma'u abadan, tidak akan kehausan, hatta yadkhulal jannah, sampai dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa orang akan kehausan dan berkeringat, berpeluh karena matahari dekat di atas kepala, dekat dengan bumi. Bahkan dalam riwayat lain 7 matahari yang diturunkan. Tetapi orang yang memberikan buka puasa atau membuat dia kenyang akan mendapatkan minuman walaupun seteguk dari telaganya Rasulullah, nanti dia tidak akan kehausan. Padahal saking panasnya kan, diriwayatkan berkeringat pada hari itu. Keringatnya menenggelamkan mata kakinya, ada yang sampai setengah betisnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai selutut, sepaha, sepinggang, sampai sepundak. Kemudian Rasulullah memberi isyarat ke mulut Rasulullah dipegang, sampai segini nih katanya. Ada yang, kemudian Rasulullah memberi isyarat, ada yang tenggelam dengan keringatnya, tenggelam. Itu kan saking panasnya. Tapi ketika memberi kenyang kepada orang yang puasa, itu dia akan dapat minuman yang tidak akan kehausan. Apalagi termasuk orang yang meramaikan masjid mendapat naungan di hari kiamat kelak. Orang yang hatinya terpaut di masjid, ingin meramaikan masjid. Bagaimana masjid kita supaya makmur dan seterusnya, juga mendapat naungan, teduhan. Jadi tidak berkeringat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapat naungan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan minuman walaupun seteguk, itu syarbatan, seteguk. Jika sudah minum itu tidak akan kehausan sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jam 6 belum. Kan syuruknya jam 6 lewat ya. Sedikit lagi nih. Dikit lagi. Ini juga sering kita dengar. Itu tadi hadis yang dibaca barusan itu khutbah Nabi dalam kitab yang lain. Tapi saya perhatikan banyak yang serupa, banyak yang mirip maknanya. Artinya diperkuat dengan hadis-hadis yang sahih. Ini juga ada dari Abu Hurairah juga, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan," jika datang Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Artinya rahmat Allah begitu luas. Padahal surga, neraka kan belum ada yang masuk. Nanti kan. Tapi di bulan suci Ramadan dibuka. Apakah ketika ada yang meninggal di bulan suci Ramadan langsung dimasukkan surga? Belum. Masih alam barzakh,
Di alam barzakh ada mungkar dan nakir yang Allah tugaskan untuk bertanya. Ketika pertanyaan-pertanyaan tidak bisa dijawab, digebuk. Kalau dia bisa menjawab, kemudian akan tenang, kuburannya bagaikan taman daripada taman surga, sampai hari kebangkitan. Nah ini dibuka pintu-pintu surga. Arti pintu-pintu kebaikan itu terbuka lebar. Rahmat Allah sangat luas. Wa ghuliqat abwabun nar. Dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wasupidatis syayatin. Dan dibelenggu setan-setan. Ini kan sering jadi pertanyaan. Kenapa di bulan suci Ramadan setannya sudah diikat, dibelenggu, perbuatan buruk masih ada. Itu nafsu. Nafsunya. Nafsu yang melekat, yang sudah terlatih di bulan-bulan sebelumnya, setannya terikat. Sampai ada orang bergurau. Ia diikat tapi talinya panjang gitu. Ya, jadi dia tetap bisa menggoda. Sebenarnya kita yakin hadis ini betul-betul setan itu dibelenggu. Tapi kenapa ada orang tetap masih melakukan keburukan? Itu hawa nafsunya yang sudah terlatih. Ya. Nah, ini juga hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Dan hadis yang terakhir dalam bab ini, wa anhu anna Rasulullah SAW qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubiya alaikum fa akmilu iddat sya'ban 30 muttafaqun alaih wa hadza lafdzul Bukhari wa fi riwayati Muslim fa in humma alaikum fasumu 30 yauman. Dari Abu Hurairah juga, ya, puasalah dengan ru'yah, melihat. Bagaimana dengan metode hisab? Nggak apa-apa. Ada yang hisab, ada yang ru'yah. Ada yang ahli hisab, pakai ba itu bukan ahli hisab. Menghitung, dihitung, ya. Ada yang dengan melihat bulan. Begitu juga dengan wa aftiru li ru'yatihi, dan buka, maksudnya nanti Idul Fitri juga dengan ru'yah. Ini sudah ada petugasnya khusus yang bertanggung jawab. Kita serahkan dalam hal ini pemerintah. Jika terhalang awan gitu kan, tidak terlihat bulan itu, tidak terlihat, maka sempurnakanlah Sya'ban jadi 30. Atau dalam riwayat Imam Muslim, berpuasalah 30 hari. Kita puasa bisa 30, bisa 29. Nah, ada orang nggak puasa 29, nggak 30, langsung lebaran ya. Ada katanya. Semoga kita bukan yang itu. Kita yang puasa 29 hari atau 30 hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, banyak, baik dan berkah, serta Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Semoga kita istiqomah. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Kita juga berdoa agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.